Nah, jadi tujuan daripada okultisme itu di era modern ini, akhirnya mereka mengikuti yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya modernitas, yang namanya kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan ilmiah, ya. Makanya tidak heran dalam kesempatan kemudian kalau akhirnya kita akan melihat penggenapan nubuatan firman Allah tentang chip. Saya tidak tahu bagaimana nanti dia akan, tetapi itu yang akan digunakan dan itu Alkitab sudah catat. Jadi bicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita melihat secara akhirnya kehidupan dunia ini, ya. Jadi kita tidak hanya tergoda ataupun juga terganggu, terusik dengan hanya katanya, ya kan begitu kan? Ada orang mati di situ kecelakaan, lu merinding, takut lewat situ takut, ya kan begitu. Ke kamar mandi juga takut. Aduh, sudahlah, ya kan? Janganlah kita jadi orang Kristen yang demikian gitu loh. Sampai akhirnya kita ke tempat-tempat gelap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngapain? Ya kan? Seharusnya pemahaman kita jelas bahwa ini bukan bagian setan yang harus menyerang kita dengan hal seperti itu kalau kita sudah dewasa, ya kan? Tapi kalau begitu kan kita hanya dipermainkan oleh setan dengan yang seperti itu. Yang ada akhirnya kita menjadi orang yang terjebak dengan keadaan yang harusnya tidak demikian. Kita harusnya lebih jauh lagi mengerti bahwa segala tipu muslihat iblis ini lebih jauh ke depan. Dengan apa? Ini yang saya katakan. Dengan teknologi. Handphone, gadget yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, inilah yang dipakai oleh setan setelah perubahan-perubahan yang ada itu. Saya sudah singgung tadi bahwa bicara tentang okultisme atau okultus itu adalah sesuatu ya ilmu tentang apa atau pengetahuan tentang yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan tentang yang tersembunyi di sekarang ini anak kecil apapun usianya bahkan orang tua semua apa yang tidak ada di dalam dunia modern atau dunia gadget ini atau handphone ini semua ada kok, tinggal searching aja ya. Bahkan sampai sempat kemarin saya lihat TikTok ya kan begitu, ada pertanyaan apa bedanya ya, apa bedanya melakukan hubungan seks dengan orang barat dengan orang Asia. Bayangkan, sorry ya, orang itu ngomong begitu enteng ya sebagai pelacur ya, sorry kalau saya katakan secara kasar. Tetapi secara entengnya dia bisa menjelaskan, wah kalau saya bermain sama orang barat, sama orang barat begini-begini, tapi kalau saya sama orang Eropa begini-begini. Saya cuma pikir, begitu gamblangnya dibukakan hal itu. Begitu luar biasanya dia ngomong secara entengnya. Nah ini yang saya mau bilang, hal yang merusak ini yang dipakai oleh setan. Yaitu dengan membuka semuanya. Makanya kita lihat, orang bisa terikat dengan pornografi, orang bisa terikat dengan ikatan-ikatan yang demikian. Nah, selanjutnya perkembangan yang ada secara okultisme ini, ya, saya mau jelaskan di sini bahwa ada yang namanya perubahan-perubahan yang dimiliki oleh okultisme itu sendiri, ya, yang akhirnya okultisme modern itu disebut sebagai aliran Wicca. Ya, ini aliran Wicca. Ya. Nah, Wicca ini ya kalau memang kita bisa melihat tentang apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Jadi ada aliran Wicca, juga ada aliran yang namanya selain Wicca itu juga ada yang namanya Druid. Ya, ini adalah bentuk-bentuk okultisme modern. Ya, Druid itu adalah bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan ya dari pendeta-pendeta sebelum Kristen, dan mereka itu memiliki hal-hal demikian ya. Jadi dari Galia kuno terus sampai ke Inggris, Irlandia, terus berkembang dan berkembang. Selanjutnya juga ada yang namanya okultisme yang modern, yaitu namanya Guidon ya. Ini adalah merupakan hal-hal yang berujungnya ya akhirnya kemana, ke yang namanya paganisme. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Kalau kita mengacu kepada firman Allah, apa yang dituliskan di dalam kesempatan kita melihat ya. Yuk kita melihat sebentar di dalam keadaan manusia di akhir zaman ya. Supaya kita akhirnya mengerti bahwa ini adalah merupakan hal yang menjadi tipu daya setan. Oke. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan demikian. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak dikatakan, ya kita melihat ya secara nalar baik ya. Masa sukarnya itu karena apa? Karena ada setan-setan dalam bentuk yang menyeramkan. Karena ada setan-setan yang dalam bentuk menakutkan. Karena ada setan-setan yang akan menjadi monster yang tampil. Nggak ada itu. Tujuan kita belajar tentang okultisme di akhir zaman ini bukan lagi bicara tentang masa lalu dengan pikiran-pikiran masa lalu kita yang diceritakan tentang yang namanya Gondoruo, kuntilanak, apapun penyebutannya.
Saya selalu tantang bahwa itu adalah sesuatu hal yang hanya dibangun oleh seseorang yang sebenarnya bukan Alkitab. Alkitab nggak pernah tuh menuliskan tentang nama-nama tersebut. Alkitab nggak pernah tuh menjelaskan tentang siapa ini yang namanya tuyul, yang namanya itu nggak ada tuh. Ya kan? Nah ini yang dijebak oleh setan dengan pola pikir kita di masa lalu. Sehingga kita hanya berpikir tentang itu. Bahkan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan arti mimpi-mimpi. Ya kan? Dan ini yang menjadi masalahnya. Kita selalu hanya sibuk tentang apa yang kata bintang. Apa kata ini. Jadi kita akhirnya apa? Nggak fokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya dalam hidup Kristen kita. Nah, Alkitab mencatatkan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang akan terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu yang saya katakan, salah satu tujuan daripada setan adalah mengembalikan, yaitu keberadaan daripada paganisme. Jadi kalau boleh dikatakan sebagai bentuk daripada perubahan okultisme di masa modern, yaitu dia meningkat proses dari sampai yang disebut sebagai Wicca, sampai yang disebut sebagai Druid, ya itu yang saya katakan tadi. Nah inilah yang nama-nama yang ada sebagai pengajaran-pengajaran. Dan mereka sudah memiliki anggota berapa juta orang, khususnya yang Wicca ini. Dan itu mereka mengacu kepada pagan. Semua akhirnya arahnya ke sana. Apa itu pagan? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi saya mau kembali lagi kepada Alkitab. Coba kita melihat yuk. Alkitab tidak mencatat tentang hal-hal di mana yang namanya setan-setan yang demikian. Pada waktu mungkin masa lalu, Alkitab tidak begitu jelas digambarkan ataupun disampaikan. Sehingga segala tipu muslihat setan itu melalui hal demikian. Orang akhirnya hanya sibuk dengan apa yang menjadi setan ini, setan itu. Itu sebabnya saya katakan bahwa tidak boleh demikian. Nanti kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan untuk melihat bahwa apa yang terjadi selanjutnya dalam keadaan manusia di akhir zaman loh. Jadi kita tidak lagi bicara tentang hal-hal di masa lalu yang berkaitan dengan seperti itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Ini yang harus kita takutkan. Bentuk di mana okultisme dalam wajah, dalam bentuk yang era modern adalah bentuknya dalam bentuk paganisme. Yaitu apa? Salah satunya adalah kehidupan hedonisme. Mengejar keuangan, mengejar kekayaan, seperti itu. Dan bukankah kita lihat hari-hari ini yang menjadi bentuk nyata, ya, di mana hedonisme itu dibangun dalam setiap hidup anak-anak. Sekarang orang bagaimana menciptakan konten supaya bisa menghasilkan uang, ya, berlomba-lomba. Bahkan bukan hanya hal di mana mereka melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang kurang baik. Bahkan bukan lagi bicara hal yang kurang baik, hal yang sangat menyedihkan. Hanya untuk mendapatkan viewers, hanya untuk mendapatkan subscribe ataupun juga konten, ataupun juga mendapatkan apa yang menjadi viral. Mereka bisa tuh, dan nanti sampai lihat deh sekarang hal-hal yang tidak seronok, ya, ditampilkan. Udah nggak ada lagi perbedaan mana yang sudah tua, yang sudah nenek-nenek dengan yang anak muda, anak remaja. Berani-beraninya sekarang, ya kan, kalau kita lihat usia 45, seorang janda sedang mencari jodoh. Bayangkan. Itu kan hal-hal yang kita lihat hari-hari ini. Jadi sudah tidak lagi takut dia untuk menyatakan apa yang menjadi hal yang harusnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena hal ini. Udah nggak pusing lagi dia mencintai dirinya sendiri. Coba kita lihat, Alkitab katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dibunuh. Yaitu sifat dasar manusia, yaitu makhluk sosial. Udah nggak bisa lagi berinteraksi satu dengan yang lain. Di kamarnya sendiri, di ruangannya sendiri, asik dengan gadgetnya, asik dengan apa yang menjadi keberadaan teknologi yang ada. Main games, game online, maupun juga hal-hal yang lainnya ada di dalam situ. Dibunuh, dimatikan otaknya. Makanya saya katakan, orang-orang yang menggunakan ini disebut sebagai pengguna. Pengguna apa? Pengguna gadget. Sama dengan pengguna narkoba, sama dengan pengguna obat-obat terlarang. Yang intinya adalah bagaimana melumpuhkan otaknya. Akhirnya menjadi orang yang hanya menjadi orang yang skeptis, yang hanya menjadi egosentris maksud saya. Mencintai dirinya sendiri, nggak pusing dengan orang, keadaan-keadaan yang ada. Dan kita dikondisikan juga seperti itu. Dalam keadaan orang jatuh karena apa, nggak tahu penyebabnya, karena pandemi COVID-19 ini, mana berani orang menolong orang yang jatuh. Tiba-tiba gitu misalnya, wah dia pasti kena pandemi COVID. Lari malah iya. Ya kan, dikondisikan dengan hal-hal yang seperti ini.
Orang lagi ngobrol-ngobrol, ya kan? Saya ingat, saya lihat dapat share-sharean itu tuh, lagi ngumpul 4-5 orang lagi makan. Tiba-tiba dia datang, lagi makan apa nih? Katanya, ini makan ini nih, makan buah, pakai ini nih bumbunya, pakai. Dia makan, dia colokin ke bumbunya. Dia makan, wih nggak rasa apa-apa katanya begitu. Lari semua yang 4 perut dia. Cuman ngomong nggak rasa apa-apa doang. Berarti dia penderita COVID. Maksudnya dia nggak rasa apa-apa itu. Nah, kata-kata itu kan sekarang yang begitu sangat ditakuti. Akhirnya apa? Orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Bohong, banyak kebohongan-kebohongan yang sekarang ini dibangun. Dan tidak heran apa yang terjadi, bagaimana dikatakan akan ada yang namanya pengajaran-pengajaran sesat yang tidak berangkat dari Alkitab. Dengan entengnya ngomong ini, ngomong itu, dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa kalau saya mau saja bicara tentang bagaimana menjadi seorang yang mendapatkan popularitas, ya kan, dalam pelayanan-pelayanan pelepasan. Nanti kita akan dengar juga dari Ibu Nela, ya, dalam kesempatan kesaksian yang ada. Kebetulan beliau harus mengantar mama mertuanya juga ke rumah sakit. Tapi saya harap Ibu Nela mendengar ini, ya nanti dalam kesempatan untuk bersaksi bisa menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupannya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kita harus mewaspadai warna daripada okultisme di era modern ini. Jadi jangan kita berpikirnya, nggak ada setan, enak, nggak ada setan, nggak ada setan. Ini bukan lagi bicara setan dalam bentuk yang kita terima dalam cerita-cerita di masa lalu. Tentang kuntilanak, ngapain coba? Yang katanya apalah terbang, ya kan, gelas terbang, ngapain coba? Kan kita dibodohi dengan berpikir seperti itu. Coba kita berpikir apa coba fungsi setan di bawah ini terbang gelas, gitu kan? Itu yang kita lihat, ya. Ada keranda terbang lah, apalah. Ini aneh, ngapain sih? Tapi seneng tuh orang yang begitu-begitu. Ini kan kita dibawa kepada dunia yang sepertinya, aduh bodoh banget ya, gitu. Ini kita orang Kristen loh, kita orang percaya loh. Kita punya tugas dan tanggung jawab di dunia ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hal seperti itu, sudahlah, tinggalkanlah yang begitu-begitu, ya. Akhirnya apa? Dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada banyak kesombongan-kesombongan yang ditampilkan. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Untuk menyatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang dipakai diurapi Tuhan. Sehingga menyatakan statement-statement yang kadang-kala bukan yang daripada Tuhan. Ya. Saya ingat betul bagaimana akhirnya ketika Hananya dengan sombongnya. Ya kan? Dia bilang bahwa, enggak, Tuhan nggak ngomong begitu. Mati dia akhirnya. Karena apa yang menjadi kebohongannya sebagai nabi. Dan katakan apa? Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Udah nggak lagi pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak. Bukankah ini dampak dari itu tadi yang saya katakan? Gadget tadi itu. Coba anak-anak sekarang. Dikasih tahu sedikit, wah marah. Saya ingat betul ketika anak saya sudah mulai, saya lihat, wah ini udah nggak benar ya anak saya nomor 2. Mulai asik dia dengan game online-nya. Lalu istri saya ambil, marahin. Dia mulai bereaksi. Dan ini yang saya mau katakan. Hati-hati, makanya kita langsung cut habis, nggak boleh. Sampai sekarang. Gitu. Jadi dalam konteks ini maksud saya agak lebih keras dalam hal ini. Tapi tetap kecolongan, saudara. Tetap kecolongan. Nah, bagaimana kalau kita yang melonggarkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini tanpa kita sadari dengan kita berpikir yang penting dia nggak main-main dunia okultisme lah, nggak pakai jimat-jimat, nggak pakai narkoba. Jangan salah. Perubahan okultisme di era modern ini akan lebih parah lagi. Dia menghantam otak kita. Kalau kita tidak mengerti di mana kita dibuat menjadi orang yang akhirnya apa? Menjadi orang yang egois, nggak mau tahu lagi dengan segala sesuatunya. Dia asik dengan dunia sendiri kok. Ada di genggaman tangan kok dunia. Dan itu yang menjadi tujuan agama pagan. Selain hedonisme, agama pagan juga mengajarkan bahwa artinya apa? Bahwa kamu itu adalah, kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki, kamu itu adalah dewa. Kamu adalah Tuhan atas diri kamu sendiri. Itu dia yang bahayanya.